Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Terima kasih teman-teman udah klik video ini. Salam hormat saya bagi driver Bandung, Jabodetabek, Medan, Palembang, Surabaya, Bali, Makassar, dan di kota-kota lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bagi teman-teman driver yang baru nemu channel ini, silakan teman-teman subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan info-info menarik dari channel ini yang lainnya. Jadi di video kali ini saya akan mengulas balik ya tentang video tips saya. Kalau nggak salah judulnya itu ada kata kuncinya itu memalukan. Kalian bisa scroll di bawah ini ya. Jadi di video itu saya menyebutkan bahwa tips pamungkas dari saya kalau misalkan saya udah terapi akun, kayak misalkan saya udah konsisten ngebeat, itu yang pertama. Terus saya udah ngebolang, pokoknya udah 2 minggu saya udah memperbaiki gitu kan semuanya, dari setting HP, dari segalanya, udah hapus data, udah hapus aplikasi-aplikasi yang berat, tapi ternyata akun saya masih gagu, nggak ada perubahan. Nah, saya itu di video tersebut saya menyebutkan bahwa ini adalah cara terakhir saya supaya akun saya itu ada peningkatan, yaitu dengan cara meminta rating konsumen. Dan minta ratingnya ini jangan lupa untuk disertakan komen gitu. Jadi bukan sekedar rating, tapi rating yang disertai dengan komen. Nah, ini saya lakukan dan alhamdulillah ini peningkatannya sangat drastis gitu. Jadi yang misalkan tanpa kita meminta rating dan komen biasanya emang berhasil gitu, cuman waktunya itu lebih lama. Bisa misalkan gini, sekarang saya akun gagu, kadang bisa 0 per hari sampai maksimal itu 3. Nah, saya udah terapi akunnya itu tanpa meminta rating ke konsumen. Dalam 2 minggu berikutnya biasanya saya naik jadi 5 orderan gitu, terus naik lagi dari 7. Jadi naiknya itu per 2 minggu. Tapi kalau misalkan saya minta rating ke konsumen dan saya minta komennya, itu biasanya cenderung lebih cepat gitu. Yang harusnya 1 bulan baru gacor, ini 2 minggu itu peningkatannya udah lebih baik lagi gitu ya. Jadi lebih cepat, dan ini udah saya buktikan akun saya itu berhasil. Dengan catatan teman-teman kalau mau minta rating, lihat dia dulu konsumennya, dilihat kalau misalkan konsumen tersebut misalkan lagi buru-buru atau kira-kira ratingnya kurang meyakinkan. Misalkan rating yang kurang meyakinkan itu gini, rating kan biasanya kalau misalkan 4,5 ke atas, nah itu biasanya kita agak senang, agak aman gitu kan, berarti ini konsumen ratingnya bagus. Tapi kalau misalkan 4,3, 4,2 atau 4,0 misalkan, itu kan kita kadang udah sebelum ngangkut penumpang aja kita udah deg-degan gitu kan, wah ini kenapa kok ratingnya jelek. Nah, kalau misalkan penumpangnya ini enak, diajak ngobrol atau nggak buru-buru, kita boleh tuh ambil kesempatan itu kita minta rating ke konsumen dan jangan lupa komennya. Karena kalau misalkan si penumpang ini cuma rating doang, nggak disertai dengan komen, ini nggak muncul di tingkat penilaian kita gitu kan, di rating kita, penilaian kita itu nggak muncul. Jadi harus disertai dengan komen supaya muncul. Nah, ternyata setelah saya memberikan tips di video itu, ada driver dari Bandung ya, tepatnya itu dari Ketapang, pakai cara itu gitu. Sebetulnya saya sebelumnya belum kenal sama driver ini yang di Ketapang itu. Cuman ya kenalnya karena beliau mampir di BC saya gitu kan, kebetulan mampir. Terus beliau nonton video saya, katanya dia tonton semuanya videonya. Dan kemarin itu beliau itu nelpon ke saya. Saya nggak tahu beliau itu dapat nomor WA-nya dari mana. Ya mungkin dari teman saya yang satu BC. Nah, tiba-tiba telepon bahwa beliau itu sekarang udah rata-rata 15 poin, padahal tadinya cuma 5, 7 gitu kan. Nah, katanya udah ngebolang, udah konsisten tapi nggak ada perubahan. Tapi yang di tips yang itu, yang minta rating, ternyata beliau langsung naik sekarang 15. Saya sebetulnya kaget ya. Kagetnya itu bukan karena ternyata bisa ya, bukan karena itu, tapi kagetnya itu karena beliau itu telepon ke saya gitu kan. Beliau ini, aduh, saya juga jadi ya senang gitu kan. Senang berarti saya itu memberikan tips ini berarti bermanfaat gitu kan. Nah, terus saya ini coba bikin video lagi supaya teman-teman yang belum pernah nonton video itu, nah sekarang nonton. Jadi
buat teman-teman yang misalkan udah terapi akun udah lama tapi nggak ada perubahan, nggak ada salahnya kalau nyoba minta rating ke konsumen. Jadi gini, mungkin ada teman-teman yang akan dalam hati atau berani komen, tapi kalau misalkan minta rating ke konsumen kan malu gitu kan, malu. Terus seharusnya ya udah natural. Soalnya sebelumnya emang ada yang komen kayak gitu, Bang, kalau misalkan masalah komen rating ini yang natural aja. Cuman kalau menurut saya nggak ada salahnya gitu, nggak apa-apa nyoba daripada akun kita gagu. Dan kalau kita minta rating dan komen itu sebetulnya nggak melanggar, jadi diperbolehkan. Dari Gojek juga diperbolehkan asal kita melihat situasi. Nah, jadi begitu ya tipsnya dari saya. Semoga teman-teman bisa ikutin, nggak ada salahnya juga. Soalnya saya udah membuktikan dan bener. Terus ada teman saya juga ya, beliau kalau nggak salah itu namanya Pak Rahmat dari Katapang, masih Bandung juga gitu. Nah, beliau ini udah bener ya. Sekarang beliau udah jadi prioritas GoRate ya, hampir 100% GoRate. Jadi ini termasuk efektif ya. Kalau misalkan teman-teman nanya gitu kan, gimana logikanya? Jadi gini logikanya. Kalau misalkan teman-teman, misalkan bayangin aja teman-teman itu jadi bos sekarang, terus punya toko baju. Nah, karyawannya itu melayani dengan baik, tapi standar gitu, sesuai SOP dengan standar, nggak ada masalah apapun, tapi standar. Nah, otomatis kan dikasih gaji ya sesuai normal gitu kan. Kita juga memperlakukannya itu secara normal. Tapi ada satu karyawan kita sama pelayan toko, tapi beliau itu kalau melayani pembeli itu luar biasa gitu kan. Dari tanggung jawabnya udah sesuai SOP semua, sama kayak pelanggan yang barusan, pegawai yang barusan maksudnya, sama SOP-nya benar. Tapi yang satu ini dapat laporan dari pembeli bahwa pelayan yang satu ini pelayanannya bagus banget gitu kan. Dan dia bilang ke kita sebagai bosnya, otomatis kita lebih mengutamakan pelayan kita atau pegawai kita yang dapat komen bagus yang barusan kan. Nah, jadi secara logikanya gitu. Makanya Gojek kalau misalkan pengen memberikan order, mungkin ya udahlah diutamakan ke driver yang barusan itu ratingnya bagus gitu kan, karena ratingnya bagus jadi ditawarin order terus menerus gitu. Dan sebagai tambahan ya, beliau juga ya yang barusan dari Ketapang itu malah sampai dapat telepon dari konsumen bahwa akunnya itu sekarang bagus, terus bintangnya itu 5 semua gitu kan luar biasa gitu kan. Saya aja ya kalau misalkan saya kan minta bintang itu pas waktu akun saya gagu gitu kan. Pas udah gacor ya saya nggak minta lagi, naruh lagi. Mungkin beliau bagus banget nih, setiap hari ada terus bintang 5 sama komennya. Jadi ya itulah tips yang dari saya, semoga bermanfaat. Dan ini saya kasih tunjukin ya penghasilan saya kemarin hari Sabtu ya, hari Sabtu. Hari Minggu kan biasanya saya libur, hari Sabtu ini saya narik cuman bentar ya. Yang saya sebutkan barusan kan saya minggu ini itu nggak konsisten karena hujan. Saya ya nggak tahu lah minggu kedepannya mau gagu atau enggak. Ya mudah-mudahan gak gagu, soalnya kan ya kita mengutamakan kesehatan. Dan ini hasil saya ngebit kemarin dari Sabtu, saya dapat 8, penghasilannya segini. Tapi ya alhamdulillah masih dikasih orderan lah ya gitu kan. Dan saya pikir kesehatan lebih utama dari segalanya. Jadi terima kasih untuk waktunya. Untuk kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dan kalian like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.